Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Apa kabar? Walaupun hujan rintik-rintik tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di pagi ini. Lebih enak ya. Jadi nggak panas kita, lebih adem. Alhamdulillah ini pengajian bulanan silaturahim ke-4. Seperti biasa kalau pengajian silaturahim diisi oleh Ustadz Husain Alatas, Ustadz Heri Nurdi, dan ada tamu spesial. Tema kali ini adalah bersama bertaubat dan memperbaiki diri. Tamu spesial kali ini saya datangkan sahabat kita, teman saya, nama panggilannya Al. Dia pemain musik, dia sound engineering, tapi dia juga yang mengurus Masjid Nanjar Bintaro. Dia juga ngajarin anak-anak kecil ngaji, free, nggak minta dibayar. Nah, saya minta kehadiran saudara Al untuk ada di depan. Nah, satu lagi saya menghadirkan tamu, murid dari SMA Insan Mandiri, kadernya Ustadz Husain dan Ustadz Heri. Beliau ini saudara kita, adik kita ini, walaupun masih muda udah dakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana, suka diundang ceramah, alhamdulillah lomba juara provinsi ya waktu itu ya. Nah, saya panggil Pratama untuk ke depan. Ayo Pratama. Nah, sebelum kita mulai pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, di depan sana ada Al-Quran. Untuk ibu-ibu ada Al-Quran. Kita sama-sama buka surat Ar-Rahman. Insya Allah Ustadz Husain akan memimpin pembacaan surat Ar-Rahman. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Marilah bersama-sama kita mulai renungan kita, kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah, Suratul Rahman, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kajian bersama-sama sebagaimana yang biasa kita lakukan pada setiap bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا
الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى
ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah baca surat Ar-Rahman, surat Al-Ikhlas, Al-Alaq dan An-Nas. Semoga Allah merahmati dan melimpahkan pahala kepada kita semua yang membacanya pada hari ini. Alhamdulillah bapak-bapak, kalau di sana merasa susah kesini nggak apa-apa. Kita ini acaranya santai aja ya Pak ya. Kita dengarkan tausiah, kita sekalian ngobrol-ngobrol singkat. Alhamdulillah di sini para tamu saya sudah hadir. Mungkin pembukaan acara saya serahkan mukadimah dari Ustadz Heri. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita hadir pada majelis taklim bulanan silaturahim setiap minggu ke-4. Setiap minggu ke-4, insya Allah kami akan istiqomah menyelenggarakan majelis ini. Jadi bapak dan ibu boleh ngajak saudara, sahabat, keluarga untuk datang duduk bersama kami membaca Al-Quran, berzikir dan saling mengingatkan. Bukan saling menggurui, karena perintahnya adalah watawassaw bil haq watawassaw. Ustadz Husain gak akan marah-marah. Masa orang udah datang dimarahin Ustadz? Ya enggak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya izin mengajak anak-anak saya. Ini Muhammad Rizky Pratama, ini Ari. Nanti nggak tahu Ari mau ngomong apa. Dan itu sahabat saya Al-Muqaddas namanya, tapi panggilannya Al. Sudah tidak potong rambut selama 18 tahun. Meskipun begitu Pak, dia guru Iqra Pak, ngajar ngaji anak-anak kecil. Anak kecil itu senang diajar ngaji sama dia karena sambil mainan rambutnya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, namanya mukadimah. Kami senang lebih dekat, lebih akrab, jangan jarak, melingkar saja seperti kita lagi kenduri tapi nggak ada makanannya. Ibu-ibu boleh kalau bulan depan sambil bawa gorengan boleh Bu. Bapak-bapak juga boleh Pak, sambil bawa air minum boleh. Yang nggak boleh sambil ngerokok nggak boleh. Itu kalau sudah ngerokok nanti Ustadz Husain yang akan turun tangan. Saya menyerahkan sesi pertama ini kepada Ustadz Husain dulu untuk memberikan nasihat dan saling bertausiah kepada kita semua. Baru kemudian kita akan ngobrol-ngobrol bersama adik-adik kami semua. Ustadz Husain, tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ibadihi alladzina astafa khususan ala khatamihim wa afdalihim Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, jamaah silaturahim yang berkumpul pada pagi hari ini. Kita berharap kita bukan hanya sekedar mendengar, begitu pula para ustadz bukan hanya sekedar berbicara memberikan motivasi. Kita berharap pertemuan kita ini pertemuan yang dapat membangun kita semua, menjalin persaudaraan, kebersamaan, agar kita dapat betul-betul menjalankan amanat khilafah yang berat ini di atas pundak kita semua. Karena Nabi bukan hanya mengajarkan kita sholat, berpuasa, berhaji, berzikir, tapi Nabi mengajak kita untuk hidup atau menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan kita semua. Tidak ada satupun yang tidak sama sekali diterangi, dituntun dan dibimbing oleh Al-Quran maupun Nabi yang berkaitan dengan kehidupan kita semua. Dimulai dari dasarnya keimanan, dilanjutkan dengan keislaman, kepasrahan kepada Allah, kemudian menghiasi hidup kita dengan amalan-amalan saleh. Membentengi diri kita semuanya dari perbuatan keji dan mungkar. Hingga umat Islam berbeda dengan umat yang lain. Mereka bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang indah. Dahannya menjulang tinggi dengan ranting-rantingnya yang begitu rindang, dan buahnya berada pada setiap pucuk-pucuk ranting tanpa mengenal musim. Ini gambaran dari orang yang beriman. Tapi kalau keadaan kita, jangankan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau keadaan kita sama saja dengan mereka, mereka akan mengatakan apa keutamaan Islam dari bukan Islam. Kalau seandainya orang Islam sama dengan orang-orang di luar Islam dalam kehiburan, lalu apa artinya dan urgensinya orang masuk ke dalam Islam? Bukankah agama itu sama? Betul nggak para jamaah sekalian? Apalagi kalau keadaan kita, cara hidup kita lebih buruk dibandingkan orang di luar Islam. Maka dengan sendirinya kita akan menjadi bahan tertawaan. Mereka mengatakan, masa kalian mengajak kami masuk ke dalam Islam? Coba silahkan kalian bercermin dulu. Apa yang menarik dari kalian hingga mengajak kami untuk masuk ke dalam? Sedangkan dalam kehidupan kami lebih baik dibandingkan dengan kalian. Oleh karena itu, kita belum menjadi orang yang beriman hingga kita bersaudara. Dan kita belum dikatakan bersaudara hingga kita betul-betul merasakan derita saudara kita sebagaimana kita merasakan derita kita sendiri. Dan kita menginginkan kebahagiaan, kemuliaan bagi saudara kita sebagaimana yang kita inginkan bagi diri kita dan keluarga kita. Kalau tidak, kita belum termasuk dalam gambaran yang Nabi gambarkan. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid. Perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan mereka,
dalam kerjasama dan kasih sayang mereka bagaikan satu jasad. Kalau satu saja mengalami gangguan, mengalami luka, mengalami infeksi, seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan. Sampai Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin, bukan dari kami orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Ini bukan urusan partai, bukan urusan kelompok, bukan urusan golongan, bukan urusan etnik, tapi urusan kaum muslimin. Karena wala dan ikatan di antara kita adalah ikatan iman dan Islam, bukan ikatan etnik, bangsa, kelompok, golongan maupun madhab. Walaupun manusia tidak akan terlepas dari perbedaan pendapat, tapi jangan ikatannya ikatan sektarian yang sempit. Nabi juga menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan hadis ini, mengalami plesetan dalam terjemahannya. La yu'minu ahadukum, terjemahan yang seharusnya benar, tidak beriman seorang dari kalian, tapi berubah menjadi tidak sempurna iman seseorang dari kalian. Beda enggak? La yu'min tidak beriman dengan tidak sempurna iman. Berarti imannya ada cuma tidak sempurna. Padahal yang dinafikan oleh Rasul keimanan. Tidak akan ada keimanan pada seseorang hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Maka seorang mukmin tidak mungkin dia akan zalimi saudaranya. Tidak mungkin dia akan tinggalkan dalam kesusahan maupun kesedihan. Tapi akan apa? Terbangun rasa cinta yang membuat mereka bekerja sama sebagaimana firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman baik pria maupun wanita sebahagiannya akan menjadi pelindung, pembela, penolong sebahagian yang lain. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita melakukan hal ini? Kalau belum, mari bersama-sama kita memulai dan melakukan sebelum datangnya detik-detik sakaratul maut yang akan memisahkan kita dari kehidupan dunia, tempat kita diuji dan beramal. Nabi juga dalam ungkapan yang lain mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman, laksana bangunan yang saling topang menopang dan ikat mengikat. Saksikan bangunan kita hari ini sekalian, yang terdiri dari tiang, yang bertumpu di atas fondasi, yang saling mengikat. Kalau tidak mungkin hari ini sekalian akan lahir bangunan seperti ini tanpa saling topang menopang dan ikat mengikat. Begitu pula tidak mungkin akan lahir umat Islam tanpa kebersamaan yang saling mengikat, menopang, membela satu dengan lainnya. Kenapa kita gagal di negeri kita yang mayoritas beragama Islam? Kita bukan hanya gagal, tapi kita menjadi apa? Menjadi kendaraan untuk memajukan yang lain. Kita menjadi pasar untuk menguntungkan orang lain. Kita menjadikan diri kita sebagai pasar yang cukup menguntungkan. Uang kita tersedot masuk ke dalam kantong-kantong orang di luar Islam yang digunakan untuk memerangi kita dan melecehkan agama kita. Oleh karena itu, umat Islam tidak mungkin akan terikat oleh ikatan yang kokoh kuat, melainkan kalau dipimpin oleh pemimpin yang beriman, yang betul-betul dapat memberdayakan potensi mereka dan memberdayakan potensi alam untuk kepentingan mereka, dan melakukannya dengan penuh keadilan hingga tidak ada orang yang tersisih maupun tersingkir. Bagaimana hari ini sekalian kita akan membangun ekonomi Islam kalau kita hanya punya teori, punya perangkat hukum, tapi tidak punya apa? Kekuatan untuk melaksanakan hukum tersebut. Saya berikan contoh sederhana. Kebijakan dalam membangun mal-mal dan pusat perbelanjaan
gedung-gedung pencakar langit yang disewakan. Semua ini hadirin sekalian sejalan dengan kepentingan rakyat dan bangsa apa tidak? Tidak. Yang memiliki mall siapa? Yang mensuplai barang ke sana pun hadirin sekalian walaupun rakyat kecil, tapi dengan harga yang telah mereka patok, pembayaran yang mundur jauh. Oleh karena itu, kita membutuhkan hadirin sekalian satu kekuatan yang dapat melakukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada para taipan dan para konglomerat. Kalau pemimpinnya beriman, katakan gubernurnya beriman, dia tidak akan mengizinkan maraknya berkembangnya mal-mal dan pusat perbelanjaan yang besar. Dibangunnya bukan dari kantong mereka, dari uang mereka yang mereka ambil dari luar, bukan. Dari bank-bank kita. Dari uang rakyat kita yang mereka pergunakan untuk membangun semua ini, keuntungannya mereka bawa lari ke luar negeri. Seharusnya pihak yang berkuasa, yang berwenang memperdulikan rakyat. Bukan membangun mal-mal, tapi membangun pasar tradisional yang dapat mempekerjakan sekian banyak orang dan menghidupkan juga banyak orang. Dan akan membuat hadirin sekalian persaingan harga secara normal karena pemerintah melakukan intervensi pengawasan terhadap harga barang di bawah. Jadi bukan mereka-mereka para tengkulak menguasai apa? Menguasai hasil-hasil bumi dengan harga murah. Dengan cold storage mereka mampu untuk menimbun cabai. Dalam waktu yang lama mereka tunggu sampai harga cabai meningkat tinggi, mereka lepas. Mereka beli dari petani paling hanya 5.000, 10 rupiah. Tapi harga cabai saat ini sudah 60.000 rupiah. Siapa yang menderita? Gaji bapak 1 bulan berapa? 1 hari berapa? Masa habis hanya untuk beli cabai setiap harinya sama bawang? Betul gak ibu-ibu sekalian? Tidak memiliki cold storage untuk menyimpan barang mereka. Kalau mereka tidak jual dengan cepat, barang tersebut akan busuk. Mereka memiliki cold storage dalam apa? Dalam jumlah yang kapasitasnya besar untuk menampung hasil-hasil bumi. Mereka kuasai, mereka jual dengan harga yang murah. Mereka jual dengan harga yang mahal menguntungkan mereka. Mereka beli dengan harga murah. Saya bisa katakan begini, saya pernah dulu bercocok tanam menanam cabai. Harga jual cabai jauh lebih murah daripada biaya apa? Penanamannya. Padahal di mal-mal harganya begitu tinggi. Tapi karena kita tidak memiliki sama sekali alat, tempat, wadah menyimpan barang tersebut, kalau kita tidak jual busuk, dijual, dibeli oleh tengkulak dengan harga yang murah. Kalau kita masuk ke pasar-pasar, para pedagang mereka sudah terima pinjaman dan ijon. Mereka harus terima barang yang diberikan pada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan terima pinjaman. Begitu pula para nelayan. Maka menjadi tugas kita umat Islam bekerja sama, bersatu, bukan mementingkan diri sendiri. Mengangkat pemimpin yang beriman agar pemimpin dalam mengambil kebijakan membangun betul-betul apa? Lapangan pekerjaan yang adil. Membangun kewirausahaan, membangun pengusaha-pengusaha muslim yang betul-betul penuh dengan apa? Dengan rasa rahmat, dengan keadilan, memperdulikan rakyat dan kepentingan. Maka menjadi kewajiban kita, bahagian dari perjuangan kita yang tidak dapat kita abaikan, untuk menjadikan kehidupan ini sebagai ladang perjuangan kita. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis ta'lim, bukan hanya mendengarkan ceramah yang indah, bukan hanya berzikir, bukan hanya kalau punya uang pergi umroh haji berulang kali. Cukup sekali uangnya gunakan untuk modal usaha kita. Dan ini harus ada kebersamaan di antara kita. Jangan kita melihat keadaan umat Islam yang terombang-ambing dalam kebingungan, akhirnya menjadi sasaran kristenisasi. Akhirnya di pabrik-pabrik mereka dipaksa untuk memilih pilihan yang telah ditentukan, kalau tidak akan dikeluarkan dari pabrik tempat mereka bekerja. Banyak orang-orang pada saat ini walaupun hatinya bersama pemimpin Islam, tapi kehidupannya bergantung kepada mereka. Akhirnya dipaksa mereka mengingkari, mengkhianati apa yang di hati mereka. Bahkan bukan rakyat biasa, sampai ulama-ulama, kiai pun disebabkan ketergantungan pada mereka, membuat suaranya bukan lagi suara yang keluar dari hati dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah hadirin,
Hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa dan melakukan seleksi bukan hal yang terpisah dari agama kita. Ada orang sebagian mengatakan bahwa gubernur paling cuma orang yang melakukan perbaikan dalam bidang transportasi, memperbaiki jalan, kakus, WC dan lain sebagainya. Ini orang yang tidak faham betul-betul hadirin sekalian duduk perkara yang sebenarnya. Kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang tidak beriman berbeda dengan orang yang beriman. Kalau mereka membuka tempat-tempat prostitusi, rumah-rumah hiburan, kemudian juga diskotik, tempat-tempat mesum, kemudian memberikan fasilitas bagi para pengembang yang menambah kekayaan mereka dengan menambah penderitaan rakyat, maka ini hadirin sekalian merupakan ancaman yang lebih serius dibandingkan dengan ancaman yang lain. Sampai dalam sebuah riwayat diriwayatkan Imam Ali berkata, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran ini jaraknya dari kekafiran luar biasa dekat. Sampai beliau mengatakan, laukan al-faqru rajulan, kalau seandainya kefakiran ini, kemiskinan merupakan seorang laki-laki, laqata'tuhu bisayfi, saya akan penggal palanya dengan apa? Dengan pedang saya. Nah, kiai-kiai ulama-ulama kita bukan membenahi, bukan memperbaiki, bukan mengajak umat untuk maju, yang mereka lakukan membenarkan kemiskinan. Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini bangkai, yang memburu dunia adalah anjing-anjing. Mulai mereka diajak untuk tidak mengurus dunia diurus oleh orang-orang di luar Islam, akhirnya kita masuk dalam penjajahan mereka. Saya mau tanya, rukun Islam kita yang gak butuh uang berapa? Yang gak butuh uang berapa? Ada gak? Kalau syahadat cuma dengan mulut memang gak butuh uang. Tapi menerapkan syahadat dalam kehidupan kita, kesaksian kita akan keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kalau hanya dengan lidah cukup gak kita beriman? Tidak. Membutuhkan dana yang besar. Sholat juga membutuhkan dana kan? Berpuasa juga, begitu pula berzakat, begitu pula berhaji dan berumrah. Apa kita ingin terus menjadi orang-orang hadirin sekalian yang menerima pemberian dan makan dari makanan yang jatuh dari meja-meja mereka? Apa menjadi seorang pengusaha yang produktif, yang berhasil, yang letak tangannya di atas bukan di bawah? Yang diajarkan Nabi untuk meletakkan tangan kita di atas bukan di bawah. Seorang datang meminta bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, hal yang paling dibenci oleh Allah adalah meminta. Meminta tanpa kita mempunyai semangat untuk berusaha. Oleh karena itu bekerjalah, makanlah dari hasil usahamu. Nabi memberikan modal untuk dia berusaha. Akhirnya orang ini membeli kampak, kemudian dia mencari kayu. Coba hadirin bayangkan, kayu di padang pasir sama di tempat kita banyak mana? Saya sering orang bilang, saya bingung mau usaha apa. Saya bilang, kamu ini mengherankan. Sayyidah Hajar membawa anak yang masih bayi di tengah padang yang tak bertuan, gak bingung. Dia bersa'i baru pasrah pada Allah. Apa arti sa'i? Usaha. Dalam bahasa Arab, saya berusaha namanya as'a. Orang Indonesia susah menyebutkannya. Ain berubah jadi ha, usaha. Betul hadirin sekalian. Iklan dalam bahasa Arabnya i'lan. Karena ain paling susah untuk orang Indonesia berubah jadi iklan. Betul hadirin sekalian. Jadi perubahan dari ain ke kaf, ya, dari ain ke ha itu merupakan satu hal yang wajar disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang kita. Betul enggak? Maklum, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, maklum. Betul enggak sekalian? Betul enggak? Jadi sa'i itu berusaha. Sayyidah Hajar bukan menggantungkan pada nasib kemudian diam, bersa'i di antara Safa dan Marwah, memandang ke sana kemari. Begitu dia tidak memiliki daya dan berakhir usahanya, dia mengatakan, ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Rizki bukan ada pada usaha kita, bukan. Rizki ada pada Allah. Usaha hanya jalan ke sana. Allah paling suka sama orang yang berusaha.
Hadirin pernah lihat ayam nggak? Masuk ke dalam rumah kita, di atas keramik dia ngorek-ngorek kakinya. Dia tahu di keramik nggak ada cacing. Betul nggak sekalian? Kalau di tanah dia korek-korek masuk di akal kan? Begitu dia korek-korek uben, kita nggak tega kita berikan rezeki buat dia. Itu namanya usaha bukan? Usaha. Jadi usaha dulu baru Allah berikan rizki. Maka Allah bilang Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang membentangkan dan menyempitkan Allah. Tinggal kita mau berusaha apa tidak. Saya berikan contoh yang lain. Sayyidah Maryam ibu-ibu. Sayyidah ketika dia membawa kandungannya, meninggalkan kaumnya dan tempat dia beribadah. Karena Allah mengabarkan bahwa dirinya akan mendapatkan seorang apa? Seorang anak bukan dari hubungan seorang suami dengan dirinya, tapi dengan kalimat Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyya. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Coba kita lihat. Dia meninggalkan kaumnya menuju ke tempat yang agak jauh karena dia hamil tanpa seorang suami. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati. Maka dia dibawa oleh apa? Oleh rasa sakit untuk melahirkan anak. Al-makhad itu kalau orang mulai mulas mau melahirkan. Maka dia diantar menuju satu tempat di bawah sebuah pohon korma, hadirin sekalian. Bukan dalam kandang kambing ya. Bukan juga pada bulan Desember musim dingin, tapi pada saat pohon korma sedang apa? Berbuah di musim apa? فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Dia sampai di bawah pohon korma, mulai dia mulas dalam suasana seperti ini. Bagaimana kalau seorang perempuan mau melahirkan gak ada orang di sekelilingnya? Dia mengatakan coba aku mati sebelum saat ini. Dan aku termasuk orang yang tak dikenal, termasuk orang yang terlupakan. Karena kedudukannya dari wanita mulia, bagaimana perasaan dan malunya. Merasakan mulas tanpa seorang ibu, seorang pendamping di sampingnya. Tahu-tahu pada saat tersebut, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Dia mendengar suara panggilan dari bawah dirinya, jangan kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Tuhanmu telah menyediakan air yang mengalir. Sebuah selokan yang kecil yang mengalir yang Allah sediakan bagi kamu untuk persalinan anak. Kemudian wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Kamu jangan khawatir. Kalau kamu ingin makan, goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buat kamu rutaban janiya. Korma-korma rutab yang masak, yang belum kering, yang masak masih berair seperti madu, itu merupakan makanan yang paling baik buat dirinya, menggantikan darah yang keluar dan buat bayinya. Sampai Nabi, begitu anak lahir, dia mengunyah korma di mulutnya, kemudian diberikan pada anak tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan korma langsung, apa merintahkan dirinya untuk menggoyangkan pohon korma?
Nah Bapak boleh buktikan kalau pergi ke Madinah nanti, coba goyang pohon korma, jatuh nggak buahnya? Enggak kan? Tapi Allah nggak memberikan begitu saja. Allah perintahkan Maryam yang habis melahirkan ini untuk menggoyang pohon korma. Laki-laki saja kalau menggoyang pohon korma nggak jatuh buahnya, betul enggak? Apalagi Maryam yang baru apa? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita memulai usaha, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita. Jadi Allahu yajbarul qusur wala yajbarut taksir. Allah akan membantu menambahkan apa yang kurang dari kita setelah kita berusaha, tapi Allah tidak akan membantu orang malas yang nggak mau kerja. Kalau kita melalaikan kewajiban kita, jangan harap dibantu oleh Allah. Sayyidah Hajar bersa'i, setelah selesai baru minta pada Allah. Allah pancarkan zam-zam baginya. Air tersebut mengalir selama ribuan tahun. Yang meminum jumlahnya tidak dapat lagi kita hitung hari sekali. Sampai saat ini miliaran manusia yang meminum. Bahkan dari Mekah sekarang dialirkan ke Madinah, masuk Masjid Quba, zam-zam. Masjid Nabawi, kita jumpai bagaimana zam-zam yang dapat mencukupi kebutuhan para jamaah haji, bahkan masing-masing mengangkut ke rumahnya. Hujan di sana paling hanya berapa? Setahun sekali, 2 kali. Itu mata air keimanan dan kepasrahan kepada Allah. Jadi para jamaah hadirin sekalian, kalau ingin maju, jangan melamun. Ingin maju, jangan berputus asa. Iman mengajarkan kita untuk yakin pasrah kepada Allah. Segala sesuatu di tangannya. Yang membuka, menutup adalah Allah. Kemudian bekerja dan berusahalah. Insya Allah Allah akan bukakan bagi kita hadirin sekalian apa yang tidak pernah kita bayangkan dan kita khayalkan. Saya ini kalau berpikir tentang diri saya, jangankan untuk membantu orang, untuk menghidupkan diri saya aja hadirin sekalian saya nggak bakal mampu. Kalau dibandingkan dengan usaha yang saya lakukan tidak ada arti apa-apa dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Saya berdakwah nggak mengharapkan pemberian dari tempat saya mengajar. Dan Allah berikan ganti buat saya yang lebih besar lagi. Dan saya tidak merasa terikat, tertekan dan takut untuk mengatakan apa yang mesti saya katakan karena takut nggak diundang lagi. Betul nggak hadirin sekalian? Jadi nggak usah khawatir. Kita berusaha. Apa saja yang bisa kita usahakan, asal yang halal, dengan cara yang benar, mohon rizki kepada Allah, Allah akan bukakan bagi kita. Nah kita berharap dari pengajian ini, kita bisa membangun jaringan. Jangan gereja terima uang dari hasil pencucian uang dari Amerika, dari mana-mana tempat, digunakan untuk membangun jaringan, kemudian mereka kirim uang tersebut kembali ke Amerika kepada mereka yang mencuci uang, dapat keuntungan, dapat pula jaringan. Kita harus membangun usaha kita buka sendiri-sendiri. Dan kita wajib mengangkat pemimpin yang beriman supaya berpihak dalam kebijakannya kepada rakyat, baik dalam bidang ekonominya, dalam bidang sosialnya. Jangan orang kecil digusur dari kota. Tempat-tempat mereka langsung dipakai, dipergunakan oleh kalangan-kalangan mereka-mereka yang beruang. PBB dinaikkan, pajak terus hari sekali berlipat ganda. Ini merupakan masa-masa yang paling buruk saya rasakan. Di mana hari ini sekalian kita saksikan sudah pajak tanah, pajak kendaraan, pajak ini, pajak kendaraan tetap diambil. Betul enggak? Tapi jalan bukan semakin luas, semakin lebar. Malah semakin macet. Berjam-jam orang harus berkendaraan. Bahan bakar yang dipergunakan semakin begitu pula pajak rumah tetap kita bayar. Sekarang ditekan lagi untuk membayar tax amnesty pada barang-barang yang sudah kita laporkan dan diketahui oleh pemerintah. Ini perbuatan zalim. Coba kalau umat Islam bersatu, bisa nggak mengatakan no? Bisa nggak sekalian? Kalau mau ambil pajak, ambil dari para taipan dan konglomerat. Kita rakyat tidak mau bayar. Pemerintah wajib memperhatikan orang yang terlantar, yang miskin, yang susah dan menderita. Jadi kita ingin betul-betul pengajian kita bukan hanya mengaji, bukan hanya mendengar, tapi bersama-sama insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun kebersamaan kita. Ustadz Heri termasuk orang yang banyak terjun ke bawah. Insya Allah juga kita punya saudara Akh Firman dan lain-lainnya semua bisa bersama-sama kita berpikir untuk memulai usaha kita
yang sifatnya bersama bukan sendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa menyatukan potensi yang ada pada kita, lalu kita bersama-sama berjuang di samping untuk mempersiapkan kebersamaan kita, persatuan kita, juga mengangkat pemimpin yang beriman. Ini wajib hukumnya, bukan hanya seorang yang sekedar membersihkan kakus, bukan orang hanya mengatur jalan, tapi di tangan dia terdapat kekuatan yang luar biasa dari finansial. Jakarta ini 90% keuangan berputar di Jakarta. Dan dia punya kekuatan tidak berbeda dengan kekuatan yang dimiliki presiden, cuma keluasan daerahnya saja. Kalau presiden seluruh wilayah Indonesia kecuali DKI. DKI bukan kekuasaan presiden, kekuasaan gubernur. Wali kota diangkat oleh gubernur, camat oleh gubernur, lurah juga oleh gubernur. Oleh karena itu dia bisa membuat satu masa nanti masyarakat Islam di Jakarta keluar dari Islam. Ulamanya ngajar masjidnya kosong, tidak ada yang dengar sama sekali. Kenapa? Karena ulamanya cuma ngajar masyarakatnya ribut meluluan. Dari puluhan tahun sampai sekarang masih memperdebatkan soal yang sepele-sepele. Sebagai penutup, nanti dilanjutkan insya Allah dengan kajian-kajian renungan bersama Ustaz Hari dan lain sebagainya. Ada saudara kita Al, namanya Muqaddas nih hadirin sekalian. Jangan lihat penampilannya, dia termasuk yang mengurus Masjid Taqwa Nanjar di Bintaro, mengajar anak-anak sekolah. Alhamdulillah, lebih baik daripada orang-orang yang penampilannya kadang-kadang jenggotan, jidatnya hitam, tapi kerjaannya ngadu domba umat Islam satu dengan lain. Sebagai penutup, saya bertanya pada para jamaah sekalian, kira-kira umat Islam ini dalam menjalani kehidupan berbangsa bernegaranya ini, mereka dalam keadaan merdeka apa dalam keadaan terjajah? Saya ingin berikan gambaran contoh. Pemimpin kita berhutang ke luar negeri. Pemimpin kita juga mencetak uang melebihi cadangan devisa. Hutang luar negeri yang begitu besar yang dilakukan oleh pemimpin, siapa yang harus membayar? Cuma kalau rakyat ditanya bagaimana cara rakyat membayar, betul enggak? Caranya gimana? Hah? Kalau pajak masih kecil, ada cara pemerintah mengambil uang rakyat, merampoknya, rakyat gak sadar. Kalau pajak hadirin diambil dari pajak rumah berapa cuman? Sedikit kan? Pajak mobil juga sedikit. Ada yang diambil oleh pemerintah, ya, secara aniaya, secara zalim, tanpa disadari rakyat. Saya mau tanya sama hadirin sekalian, beras berapa tahun yang lampau berapa harganya? Kita masuk ke tempat ini, ya, tahun 2003, tanah masih 150.000, 175.000. Sekarang berapa? Daerah sini bisa 4-5 juta. Saya mau tanya, tanahnya yang naik apa duitnya yang jatuh? Tanahnya yang naik apa duit jatuh? Dulu kita beli cabai cuma 5.000, 4.000, sekarang cabai 60.000. Bawang juga naik dengan tinggi. Yang naik barangnya apa duitnya yang jatuh? Nah, jatuhnya mata uang di hadapan barang, ini yang dinamakan inflasi. Dengan cara seperti ini pemerintah mencuri duit rakyat. Dengan cara seperti ini pemerintah mencuri duit rakyat. Kenapa sampai terjadi kejatuhan rupiah? Karena pemerintah mencetak uang lebih daripada apa? Lebih daripada jaminan uang tersebut. Dulu orang di Mesir, 1 pon Mesir bisa beli 1 pon emas. Sekarang 1.000 pon uang Mesir nggak bisa beli 1 pon emas. Kenapa? Karena pemerintah Mesir mencetak uang lebih banyak daripada apa? Cadangannya. Nah, pemerintah kalau ingin ngambil duit rakyat nggak ketahuan, dia cetak uang lebih banyak hingga akhirnya harga barang apa? Membumbung tinggi, atau uang kita jatuh nilainya di hadapan barang. Betul enggak? Saya pergi ke Singapura. Saya beli teh tarik yang di mana? Yang di kaleng.
isinya kurang lebih sekitar 3 kilo atau 4 kilo. Si pedagang bilang apa? Semenjak 40 tahun saya dagang teh ini, harganya tidak berubah $7. Harganya tidak berubah $7. Karena pemerintah Singapura tidak mencetak uang berlebihan. Di Singapura bunga bank itu, bunga bank, artinya kalau orang deposito 0%. Kalau orang pinjam uang dari pemerintah dan layak untuk bekerja paling cuma 0,5 sampai 1% paling tinggi. Kenapa? Pemerintah tidak ingin sama sekali uang bertambah jumlahnya tapi nggak ada isinya sama sekali. Pemerintah justru pinjamkan buat rakyat bekerja berusaha, seiring dengan pertumbuhan uang, hasil pekerjaan ada, lapangan pekerjaan terbuka. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa pemerintah kita ini secara zalim merampas uang rakyat, mengharuskan kita membayar hutang. Kebijakan yang mereka lakukan tanpa tanggung jawab. Kalau pajak nggak seberapa. Ini yang dinamakan apa? Yang dinamakan bubble economic, ekonomi balon. Ditiup sampai saatnya meledak lagi, nanti terjadi sunring, devaluasi kan? Dikembalikan lagi ke titik nol lagi. Akhirnya kita semua yang hancur. Oleh karena itu dibutuhkan nggak pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahwa ini perbuatan haram. Perlu enggak? Sayang orang Islam masih ribut masalah kunut, masalah tarawih, masalah celana cingkrang, masalah jenggot orang Yahudi yang fanatik, jenggot mereka panjang-panjang. Waktu skat Irak dikirimkan dari Irak, mereka disuruh cukur jenggot, nggak mau. Suruh pakai masker, cukur jenggot, tidak mau sama sekali. Mendingan mereka mati dengan berjenggot daripada mereka harus pakai masker menghindari senjata kimia. Bayangkan hari ini sekalian. Nah, Islam bukan memandang jenggot sebagai ukuran. Tapi bagaimana jiwa yang beriman, yang bertakwa, yang sadar penuh kecintaan, itu yang kita harapkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ustadz Heri dan lain-lain bersama-sama kita semua, kita berupaya bagaimana hari ini sekalian kita harus melek, harus bangun, harus memperbaiki kondisi kita, dan jangan biarkan negara kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman, yang berpihak kepada pihak-pihak asing, baik Zionis Timur maupun Taipan Cina yang berasal dari Barat. Kita ingin Islam memimpin negeri ini, baldatun thayyibatun, bukan karena hadirin sekalian fanatisme terhadap etnik tertentu atau antipati, sama sekali tidak. Saya punya sahabat orang-orang Cina yang beriman, orang Cina bahkan yang baik, yang berjuang, yang santun, bukan Islam. Jujur, dia bilang kita kerja susah payah, mereka Taipan yang merusak. Kalau terjadi apa-apa mereka lari, kita yang menjadi korban. Oleh karena itu orang-orang Cina pun berhak untuk bekerja di pasar tradisional. Tapi yang jujur, yang adil, yang cinta bangsa negara ini, yang tidak cinta kepada bangsa, yang anggap Indonesia cuma bapak tirinya, bapak kandungnya sana hari ini sekalian, biar dia pulang ninggalkan Indonesia. Setuju nggak hari ini sekalian? Ini bukan provokasi. Ini menyampaikan, memaparkan apa adanya. Bahwa uang kita selama ini dicuri oleh pemerintah, kemudian diserahkan kepada para Taipan untuk membodoh-bodohi kita. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan hal ini dapat sedikit membuka mata kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia bersama Rasul dengan kehidupannya, sahabat dan keluarganya. Di akhirat Allah masukkan kita dalam syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.